Halo, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengolahan data menggunakan Smart PLS. Adapun judul yang saya gunakan dalam pengolahan data ini, teman-teman bisa lihat judul motivasi keputusan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi oleh komitmen kerja karyawan pada Hotel Paragon Nusa Dua. Adapun 7 hipotesis yang saya gunakan. Hipotesis pertama, motivasi kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, kepuasan kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, motivasi kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap komitmen kerja karyawan. Hipotesis keempat, kepuasan kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap komitmen kerja karyawan. Hipotesis kelima, komitmen kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja pada Hotel Paragon. Hipotesis keenam, kepuasan kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan melalui komitmen kerja pada Hotel Paragon. Hipotesis ketujuh, motivasi kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan melalui komitmen kerja pada Hotel Paragon. Nah, dan di sini ada gambar model penelitian yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan membuat gambar model seperti ini. Adapun data yang sudah saya simpan sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini data yang sudah saya simpan sebelumnya. Kita bisa simpan di sini di file save as. Kita bisa pilih di sini. Nah, di sini CSV. Klik save. Klik OK. Dan pun data yang sudah saya simpan di sini. Dan sekarang kita menuju ke aplikasi Smart PLS-nya. Kita akan membuat gambar model sesuai pada proposal yang sudah saya buat sebelumnya. Kita klik New Project. Kita klik, kita beri judul tugas. Enter. Kita klik PLS. Kita URS. Klik save. Nah, di sini sudah terlihat. Import data yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, data sudah muncul, teman-teman. Kita klik import. Ya, sudah muncul. Kita klik back kembali. Sekarang saatnya kita membuat gambar model. Nah, sudah muncul, teman-teman. Kita akan membuat variabel atau gambar model. Ya. Tab. Nah, kita rapikan. Dan di sini ada masing-masing variabel. Variabel X1, ada variabel X2, variabel M1 dan variabel Y1.
Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di sini ada variabel X1, variabel X2, variabel M1, variabel Y1. Nah, kita akan memasukkan variabel-variabel ini di masing-masing posisinya. Ya. Variabel X1 kita letakkan di motivasi kerja. Ya, untuk variabel X2-nya kita masukkan ke kepuasan kerja. Dan variabel M1 kita masukkan ke komitmen kerja, teman-teman. Dan variabel Y1 kita masukkan ke kinerja karyawan. Nah, sekarang kita rapikan. Nah, semua variabel sudah masuk. Sekarang kita mengkonekkan masing-masing variabel. Kita klik connect. Kita tarik dari motivasi kerja menuju ke kinerja karyawan, yaitu kita akan menghubungkan semua variabel yang ada di sini. Dan sekarang kita akan menghubungkan ke masing-masing variabel. Hipotesis pertama, motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen kerja. Hipotesis keempat, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen kerja. Dan hipotesis kelima, komitmen kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis keenam, motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan melalui komitmen kerja. Dan hipotesis ketujuh, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui komitmen kerja. Nah, sekarang untuk melihat data yang kita sudah tuangkan terlihat di masing-masing variabel, kita bisa klik calculate. Klik PLS algorithm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, klik start calculation. Kita tunggu. Nah, data sudah muncul, teman-teman, dengan angka-angkanya. Teman-teman bisa melihat. Nah, di sini kita klik auto loading. Fungsi auto loading ini kita bisa melihat data kita valid atau tidaknya memenuhi kriteria, yang dimana untuk memenuhi kriteria agar data kita valid akan berwarna hijau seperti ini, minimal di atas 0,7. Jika di bawah 0,7, data kita akan berwarna merah, yang artinya tidak valid. Nah, sekarang bagaimana cara agar data kita semua valid? Nah, kita mulai kembali, klik edit atau back. Bagaimana cara agar data kita valid? Kita akan menghapus variabel yang tidak memenuhi kriteria atau di bawah 0,7. Nah, contohnya ini X15. Variabel X15 di bawah 0,7. Jadi ini tidak masuk kriteria. Kita hapus. Klik kanan, delete. Nah, kita cek kembali. Recalculate, start calculation.
Kita tunggu. Nah, sudah terhapus teman-teman. Kita klik auto loading. Nah, masih berwarna merah. Kita sekarang kembali back dan hapus kembali yang tidak masuk dalam kriteria. Untuk mempercepat proses, saya akan menghapus Nah, kita rapikan kembali. Ya. Sekarang kita klik calculate untuk melihat data kita valid atau tidak. Nah, semua sudah, teman-teman bisa lihat di sini, semua sudah di atas 0,7. Coba kita cek di auto loading. Nah, semua data kita sudah valid, ditandai dengan berwarna hijau. Sekarang kita masuk ke control reliability and validity. Nah, adapun di sini Cronbach Alpha, Composite Reliability RHUA, Composite Reliability RHUC, dan Average Variance Extracted atau disingkat AV. Adapun di sini untuk Average Variance Extracted atau AV, minimal nilai di atas adalah 0,5. Jika di bawah dari 0,5, dia akan berwarna merah, teman-teman. Jika melebihi dari 0,5, dia akan berwarna hijau, yang berarti data kita sudah valid atau memenuhi kriteria. Dan untuk Composite Reliability RHUC, Composite Reliability RHUA, Cronbach Alpha, minimal nilai 0,7. Jika di bawah 0,7 akan berwarna merah. Sedangkan melebihi dari 0,7 akan berwarna hijau, yang berarti sudah memenuhi kriteria. Nah, di sini yang pertama motivasi kerja, average variance extracted-nya di angka 0,636. Sedangkan di Composite Reliability RHUC 0,775. Sedangkan di Composite Reliability RHUA 0,481, yang dimana tidak memenuhi kriteria sehingga berwarna merah. Dan Cronbach Alpha-nya nilai 0,440. Sedangkan kepuasan kerja nilai average variance extracted-nya 0,746, dan di Composite Reliability RHUC dengan nilai 0,854. Composite Reliability RHUA dengan nilai 0,659. Dan di Cronbach Alpha dengan nilai 0,659. Nah, sekarang kita menuju ke R-square untuk melihat data. Nah, di sini ini teman-teman bisa melihat di sini komitmen kerja dan kinerja karyawan. Adapun nilai 0,324 dan komitmen kerja adalah sebesar 0,173 atau 17%. Dan ada nilai dalam kinerja karyawan di R-square 0,324 dan komitmen kerja 0,173. Kesimpulannya adalah kontribusi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan itu adalah sebesar 0,324 atau 32%. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja dan komitmen kerja. Dan kesimpulan dari komitmen kerja adalah kontribusi, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan
sebesar 0,173 atau 17% berpengaruh terhadap komitmen kerja. Nah, untuk kita melihat nilai secara langsung atau tidak langsungnya, kita klik edit atau kembali, klik calculate, klik bootstrapping. Nah, ini kita abaikan, kita klik start calculation, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Untuk melihat nilai secara langsung dan tidak langsungnya, kita klik path configuration. Nah, sudah muncul teman-teman. Dan di sini ada original sample O, sample M, standard deviation, dan t-statistic dan nilai p-value. Untuk memenuhi kriteria di nilai t-statistic harus minimal di atas 1,96. Nah, jika sudah memenuhi kriteria, dia akan berwarna hijau. Teman-teman bisa melihat di sini motivasi kerja dan kinerja karyawan. Kita lihat nilai t-statistiknya. Nah, di sini tidak memenuhi kriteria teman-teman, sehingga nilai p-value-nya berwarna merah. Nilai t-statistiknya di bawah kriteria. Kesimpulannya adalah motivasi kerja tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan di sini untuk hipotesis kedua, kepuasan kerja dan kinerja karyawan, kita lihat nilai t-statistiknya apakah sudah memenuhi kriteria. Nah, di sini sudah memenuhi kriteria teman-teman dengan nilai 2,263, yang dimana memenuhi atau di atas 1,96. Kesimpulannya adalah kepuasan kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan untuk hipotesis ketiga adalah motivasi kerja dan komitmen kerja. Kita lihat di sini nilai statistiknya sudah memenuhi kriteria di atas 1,96. Ya, nilai p-value-nya adalah 0,000 yang berwarna hijau teman-teman. Kesimpulannya adalah motivasi kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap komitmen kerja. Untuk hipotesis kelima adalah komitmen kerja dan kinerja karyawan. Kita lihat nilai t-statistik. Nilai t-statistiknya sudah memenuhi kriteria, yaitu di atas 1,96, yaitu dengan nilai 3,877, dan nilai p-value-nya berwarna hijau. Untuk melihat nilai hipotesis secara tidak langsung, kita klik specific indirect effect. Nah, sudah muncul teman-teman. Kita perbesar. Ya, sama untuk original sampel U, sampel M, standard deviation, t-statistik, dan nilai p-value. Nilai p-value sama penjelasan yang saya sebelumnya adalah untuk agar nilai p-value memenuhi kriteria, minimal nilai t-statistiknya harus di atas 1,96. Untuk hipotesis keenam adalah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui komitmen kerja, yang dimana nilai t-statistiknya sudah memenuhi kriteria dengan nilai 2,627, dengan nilai p-value-nya adalah 0,009 berwarna hijau.
Sedangkan hipotesis ketujuh adalah kepuasan kerja tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan melalui komitmen kerja, yang dimana nilai statistiknya masih di bawah kriteria atau 0,721 dengan nilai p-value-nya 0,471. Sekian presentasi saya tentang cara pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS.